Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa, dan kali ini bertemu kembali dengan saya Wasingatu Zakia di Tower 45. Kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan bagaimana mengelola perubahan era disrupsi. Dan kita ketahui bersama bahwa kalau bicara tentang disrupsi, ini dalam bahasa serapan dari disruption, maka kita akan semakin dekat dengan kata goncangan akibat inovasi teknologi, dan ini tidak jauh-jauh dari bagaimana kemudian dampaknya bagi dunia usaha, bagi pendidikan, kesehatan, serta layanan publik, dan dampaknya bagi birokrasi. Nah, tantangan yang kemudian akan muncul adalah sekat antar negara yang kemudian tidak ada lagi. Sekat antara dunia usaha yang kecil maupun yang besar juga tidak akan ada lagi. Semuanya borderless. Dan dari sana kemudian kita juga melihat hal yang positif. Kita tahu bahwa partisipasi juga semakin naik. Setiap orang kemudian bisa berpartisipasi. Dan setiap orang juga kemudian bisa mengakses dari teknologi yang kemudian apabila dia bisa berinovasi. Nah, dari sinilah kemudian kita akan membahas tema ini terkait dengan bagaimana mengelola perubahan era disrupsi. Dan di tengah kita sudah hadir narasumber yang sudah tidak asing lagi. Mulai saya perkenalkan dulu. Assalamualaikum Bapak Dr. Hamim Zarkasih Putra, pendidik dan pemerhati agresivitas remaja. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Zaki. Selamat sore. Masih di dunia pendidikan dan masih konsisten di situ. Masih konsisten di situ. Karena isunya nanti akan ke sana. Dan saya kira dunia pendidikan kemudian harus siap. Iya, jadi goncangan seperti apapun tetap pendidikan. Tetap pendidikan yang menjadi pilarnya, yang harus siap itu. Baik, ini pertama. Kemudian yang kedua yang tidak asing juga, di tengah-tengah kita sudah bersedia hadir Bang Zul, Bapak Zulkifli Halim, pengamat politik dan pembangunan, yang kali ini nanti akan berdiskusi banyak soal bagaimana era disrupsi ini kemudian berdampak pada dunia usaha, pembangunan, dan dunia pendidikan dan layanan publik tentu saja. Assalamualaikum, selamat sore Bang Zul. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sudah bersedia hadir di tengah-tengah kita. Terakhir, anak muda yang tentu saja, kalau tadi yang dua sebelumnya ini bisa disebut digital imigran ya. Ini sejak lahir ya, sejak lahir sudah tahu apa itu internet, sejak lahir sudah tahu apa itu gadget. Nah, terima kasih Mas Muhammad Fawaz Rifasya, Sekjen Badan Kelengkapan MBA dari unsur mahasiswa dari UGM. Ya, selamat datang, terima kasih Mas Fawaz. Ya, saya panggil Mas Fawaz. Ya, kita akan berdiskusi soal mengelola perubahan era disrupsi. Dan tentu dari sini kita akan berbicara bagaimana kemudian mengelola hal ini. Bagaimana kita bisa merespons secara cepat sehingga nasionalisme kita tidak akan terkubur oleh hal ini. Saya akan mulai dulu dari Bang Zul. Ya, Bang Zul, kira-kira ini apa sebenarnya yang terjadi? Ini kalau dari kata-katanya sendiri, disrupsi itu sebenarnya dari disruption, serapan dari bahasa Inggris. Apa sih sebenarnya yang terjadi sehingga ini harus kita respons secara cepat dan kita tidak boleh terlena oleh itu? Bang Zul. Jadi kan ini akibat ya dari adopsi teknologi, penggunaan teknologi. Dan belakangan ini itu sebenarnya baru satu pilar, yaitu teknologi informasi. Nah, melanda dunia usaha kita. Jadi usaha-usaha yang mapan itu, yang selama ini mapan, itu akhirnya banyak yang tergoncang karena kemajuan teknologi informasi ini. Nah, lalu perubahan ini kan terjadi, konsumen itu kan bisa berpartisipasi. Ya. Jadi potret korporasi, perusahaan itu menjadi berubah gitu. Jadi perusahaan besar itu tidak bisa lagi langsung mendominasi. Jadi muncul pemain-pemain. Kita lihatlah transportasi online sekarang misalnya. Ya. Tapi bagi saya ini suatu kesempatan. Jadi yang kaya tadi ini kalau tidak segera bisa merespon, dia bisa tergoncang dan bisa bangkrut gulung tikar. Dan yang kecil-kecil ini bisa membesar. Nah, saya melihat ini peluang untuk kita mengurangi kesenjangan ekonomi, kesenjangan sosial, untuk melaksanakan sila kelima, Mbak.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Ya, Indonesia. peluang bagi yang mereka bisa cepat merespon. Tapi bagaimana kemudian kondisi Indonesia? Apakah kemudian sebegitu banyak ya, sekian juta penduduk Indonesia sudah siap untuk merespon itu, atau justru kemudian ketinggalan dan tergusur hanya menjadi konsumen? Nah, kalau generasi yang muda-muda ini kan sangat akrab ya dengan teknologi informasi. Kalau generasi kami ini dengan Mas Hamim ini kan terus paksa harus belajar kembali. Ya. Jadi saya kira gini, pertama itu memang perguruan tinggi itu harus memberikan pencerahan kepada kelompok-kelompok tradisional untuk melakukan pemahaman gitu terhadap perubahan itu dan mencari peluang-peluang baru gitu, Mbak. Jadi saya kira di perguruan tinggi sekarang ini ya, pemerintah juga harus mendorong supaya ada semacam pengajian gitu ya. Yang jadi tidak semua gelar lah, ada kegiatan non gelar ya, kayak pengajian, kayak kuliah-kuliah untuk menceritakan perubahan teknologi ini, dampak-dampak yang terjadi sekaligus mengantarkan ini peluang, tetapi harus ada perubahan mental, perubahan sikap, perubahan keterampilan gitu loh. Betul. Dan itu sudah siap di ya ini saya kira masih harus pemerintah didorong. kita dalam pengamatan Bang Zul? Masih kurang. Nah, yang kedua Mbak, saya kira pemerintah juga itu harus membuat politik pemihakan. Artinya orang yang punya sepeda motor satu, mobil satu bisa masuk transportasi online, itu harus disupport gitu ya. Diberi misalnya kredit pinjaman dengan bunga sangat rendah, kemudian diberi fasilitas apa. Jadi harus ada pemihakan bahwa yang kecil ini sekarang diangkat untuk supaya tidak terlalu beda jauh dengan yang kaya-kaya. Ini sudah hampir 10 tahun saya kira. Ada pemerintah tapi tidak merespon karena misalnya ada subsidi bunga ya. Tapi masih cukup tinggi itu. Jadi masih harus ditingkatkan lagi ini keberpihakan pemerintah pejabat karir ini kepada peluang yang ada ini. Ya, saya akan beralih ke Pak Hamim. Ya, dunia pendidikan tentu harus merespon ini secara cepat dan tadi konon kabarnya pemerintah tidak cukup siap untuk kemudian memfasilitasi masyarakat untuk bisa merespon itu. Memang dunia pendidikan tidak cukup bisa merespon itu secara baik atau bagaimana kondisinya? Masih konvensional begitu? Ya, jadi kalau saya kebetulan ketika nulis disertasi kan tentang agresivitas pelajar, dan teori yang saya ambil teorinya Albert Bandura tentang social learning itu. Jadi kalau kita yang dikenal itu di kalangan siswa kita sekarang supaya belajar ATM katanya. ATM itu apa? Amati, tiru, kemudian modifikasi. Iya, saya pikir mau mengeluarkan pin ATM-nya di sini. Amati, tiru, modifikasi. Ya, bahasanya Ki Hajar Dewantoro katanya niteni, niruni, kemudian nambahi gitu. Nah, ini kan konsep yang era disrupsi kemudian memberikan nilai tambah yang positif bagi peserta didik atau bagi pelajar. Cuman persoalannya adalah tidak sesederhana itu. Saya beberapa hari yang lalu tuh ke tempat teman saya, itu anaknya baru umur 3 tahun, itu nangis guling-guling di depan bapaknya. Saya tanya kenapa dia, katanya paketnya habis gitu, paket internetnya habis gitu. Nah, ini kan sebenarnya sudah begitu mengkhawatirkan ya kaitannya dengan perubahan sosial yang masyarakat saya kira, dan ini bisa dipahami karena kan ada yang mengatakan profesi yang paling kurang dipersiapkan tapi semua harus bertanggung jawab, namanya profesi orang tua. Ya. Nah, sementara kita sebagai orang tua itu mungkin dengan kesibukan mencari kehidupan ekonomi dan sebagainya kan kadang-kadang kurang memperhatikan. Bahkan saya pernah menemukan ada seorang anak yang sudah umur 6 tahun itu belum bisa berbicara. Setelah saya tanya sedikit, ternyata karena sejak kecil dia sudah dikenalkan dengan gadget itu oleh orang tuanya karena dia asik dan tidak mengganggu kesibukan orang tua. Akhirnya kemampuan berbahasanya menjadi... Ini lebih ke dampak negatif ya. Iya. Orang tua kemudian tidak siap merespon itu, dan bagaimana dengan dunia pendidikan? Jangan-jangan dunia pendidikan sejak kecil memang tidak merespon itu. Misalnya kalau di sekolah kan sebenarnya 2 jam ini tidak bersama HP. Apa sekolah perlu seharian sehingga mereka tidak ber-HP di rumah atau seperti apa? Ya, jadi kalau saya melihat bahwa penyelesaian dengan cara yang radikal ya, dalam artian misalnya dilaranglah pakai apa, itu saya kira situasi sekarang tidak menyelesaikan. Meskipun mungkin bagi beberapa orang tua itu bisa lakukan itu dan efektif, tetapi kalau secara umum secara teori pendidikan mungkin sudah tidak mungkin lagi kemudian
di sekolah-sekolah itu ada operasi-operasi itu ya, kan sekarang kan ada ketat begitu. Ya misalnya kalau di pesantren juga ada operasi tapi hanya dititipkan di depan pesantren begitu lagi, tapi akhirnya dipakai lagi dan seterusnya. Nah sehingga kalau saya melihat bahwa yang penting adalah bagaimana memberikan pembekalan kepada mereka supaya bisa mempergunakan teknologi yang canggih ini secara proporsional dan juga akan memberikan nilai tambah yang besar. Saya ingat betul itu Kemenpora itu kan begitu semangatnya sampai ada olahraga e-sport apa itu ya, yang e-sport itu. Ya memang juga menjadi perdebatan panjang gitu. Kalau masa itu tidak dijadikan olahraga saja sudah anak itu sudah begitu agresif, nanti kalau jadi olahraga diformalkan terus gimana? Itu alasan Kemenpora mengatakan ya tapi nanti sebelum main itu ya pakai senam dulu pakai. Jadi itu ini kan yang jadi persoalan katanya kan kemudian antisosialnya itu dikurangi gitu. Dan sekolah sudah menyiapkan ini ya. Artinya dunia pendidikan sudah menyiapkan atau mengantisipasi itu semua atau tertinggal nih kayaknya. Ya kalau saya melihat bahwa kalau secara kebijakan itu mungkin belum begitu siap secara makro, tapi kalau mungkin kreativitas dari beberapa sekolah yang memang dikelola secara profesional mungkin sudah ada ya antisipasi itu. Tapi kalau secara general saya kira masih banyak PR-nya di situ. Artinya kebijakan pendidikan untuk mengarah pada kesiapan itu mulai dari bawah, mulai dari PAUD sampai kebijakan yang paling tinggi itu ada. Kita ke yang pengguna pengguna kebijakan itu, Mas Fawaz. Ya, ini Mas Fawaz ini native sejak kecil sudah mengenal gadget? Sudah. Sudah main komputer juga dari umur dari TK juga udah main komputer. Dan semakin kesini semakin paham sejak TK. Iya, sejak TK. Sejak TK. Dari Windows yang masih pakai disket itu ya. Dan sekarang lebih banyak kemana nih? Kalau kemana-mana lebih pakai kendaraan sendiri atau online? Kendaraan sendiri. Tapi kalau misalnya lagi pergi ke luar kota mungkin itu pakai online. Karena parkir juga mahal ya. Iya, parkir juga mahal. Kalau mau ke warung kos juga? Kos. Ya. Kalau mau ke warung lebih banyak online atau lebih banyak di warung-warung? Ya, sekarang ada pesan antar. Beli kebutuhan pribadi online atau? Sejauh ini kalau yang yang bagus-bagus itu saya coba usaha sendiri. Tapi kalau misalnya yang bagus tapi jauh lokasinya itu saya coba. Prosentasenya sekarang ini anak-anak muda yang pengguna ini lebih banyak menggunakan online atau kemudian lebih banyak konvensional? Karena lebih simpel mungkin online ya. Online. Kalau saya lihat, ya. Dan kebanyakan anak muda seperti itu. Yes, bahkan sekarang transaksi juga sudah beralih ke digital currency kan. Sekarang udah mulai numpuknya di akun digital currency-nya dibanding di dompetnya masing-masing kayak gitu. Itu positif atau negatif sih Mas sebenarnya? Kalau untuk kemudahan menurut saya positif, tapi saya kembali lagi ke tadi ya pembahasan awal kalau disruption itu sifatnya creative distraction gitu. Kalau kata Reinhold Kasali kan gitu, atau kata Christensen di bukunya tahun 2000 jauh sebelum Reinhold Kasali menulis itu creative distraction. Jadi kita perlu menggarisbawahi bahwa setiap perubahan itu satu paket, dia tuh paket masalah dan paket solusi kayak gitu. Jadi menurut saya kalau misalnya kita pelajari itu setiap zaman itu selalu ada titik krisisnya. Nah, titik krisis ini dan masyarakat selalu memiliki solusi atasnya. Tapi yang perlu digarisbawahi adalah dalam prosesnya beradaptasi tersebut selalu ada korban-korban yang berjatuhan gitu. Nah, itu tuh mau nggak cuma di revolusi industri 4.0 ya, dari revolusi industri 1.0 mungkin ya gitu ya. Dari zaman mesin uap itu juga sudah banyak yang kehilangan atau kerugian di zaman kuda-kudanya hilang karena terganti oleh mobil mesin uap gitu. Jadi menurut saya itu satu paket masalah dan satu paket solusi untuk kedepannya. Dan ini lebih banyak dianggap sebagai masalah atau lebih banyak kemudian dipakai sebagai satu solusi di dunia pendidikan yang ke depan tentu tantangannya ketika sekarang sekolah ya, tantangan ke depan dalam pekerjaan dan lain-lain itu. Kalau menurut saya sih saya lebih suka pakai terma untuk membajak masalah menjadi solusi kita. Jadi misalnya mahasiswa selalu diidentikan adalah gerakan yang harus peduli dengan masyarakat karena kita hidup dari subsidinya masyarakat dan berpendidikan dari subsidi masyarakat, kita harus mengembalikan lagi ke masyarakat. Indikator saya itu. Jadi ketika saya sebagai mahasiswa di sini berbicara tentang masalah itu bagaimana dibajak, itu kita coba transferkan kepada advokasi di masyarakat yang biasa gerakan mahasiswa lakukan. Nah, sejauh saya melihat teman-teman saya sendiri di universitas itu sudah sangat baik dalam berinovasi gitu. Jadi kuncinya di inovasi. Kalau menurut buku Zero to One,
Jadi kuncinya dalam menangani semua perubahan ini adalah inovasi. Tadi betul kata Pak Zul ya, tidak hanya di bidang informasi tapi harus juga ke bidang yang lain. Misalnya medical teknologi, misalnya mungkin ada lagi rekayasa genetika untuk pengobatan, kemudian ada di pendidikan sendiri, kemudian di bisnis juga di masyarakat meningkatkan kewirausahaan di masyarakat gitu, atau istilahnya yang sering dipakai di kampus-kampus sociopreneurship mungkin kayak gitu. Ya. Nah ini kan nggak gampang nih. Berapa banyak sih sebenarnya korban yang berjatuhan itu dari ini di titik krisis ini kemudian harusnya kemudian ini solutif gitu kan, yang bisa mengambil manfaat. Ya, seberapa banyak yang bisa tetap melihat masalah atau solusi atau malah terlibat dalam permasalahan gitu. Kira-kira gimana tuh? Malah pinjam kemana-mana, online terlilit hutang dan lain-lain. Itu lebih banyak yang jadi korban atau lebih banyak yang... Nah kalau menurut saya sih sejauh ini ketika SDM-nya tidak dipersiapkan dengan baik, itu akan menjadi masalah yang kompleks gitu. Seperti tadi yang Bapak bilang atau yang Ibu bilang juga tentang hutang online, kemudian terus banyaknya retail-retail yang berjatuhan, yang retail-retail raksasa berjatuhan, kemudian banyaknya penghasilan masyarakat juga yang terdisrupt karena ada inovasi-inovasi yang baru dan tidak terlihat kayak gitu ya. Nah kayak gitu. Jadi menurut saya ketika SDM-nya dipersiapkan, ini akan mengurangi dampak buruknya tadi gitu. Betul. Gitu. Nah, sebelum kita nanti beralih ke sesi selanjutnya, saya kira terakhir gerakan mahasiswa sekarang begitu merespon itu. Dulu kan konvensional nih, turun ke jalan, bawa-bawa spanduk gitu. Sekarang lebih kemana nih? Oke, kalau misalnya saya berkaca di pergerakan di UGM sendiri ya, untuk pergerakan yang pergerakan politik saya bilang kayak gitu, itu sekarang ada namanya, kalau di UGM sendiri ada namanya Bulak Sumur Analitika, BEM-nya membuat Bulak Sumur Analitika. Ini nggak usah dijawab dulu, nanti tentu akan sabar dulu, kita akan berbicara lagi soal bagaimana gerakan mahasiswa sekarang, dan bagaimana kemudian juga mereka-mereka pengguna yang konvensional itu merespon ini, termasuk dunia pendidikan, setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi di Tower 45. Di sesi kedua kali ini kita masih akan lanjut dengan Mas Fawaz. Ini soal gerakan mahasiswa ya. Gerakan mahasiswa ini nggak bisa nih konvensional. Tentu akan ada cara baru untuk merespon ini. Kalau konvensional seperti zaman 98 kira-kira masih butuh tenaga yang besar. Nah, bagaimana kemudian gerakan mahasiswa ini bisa merespon secara cepat dan betul-betul efektif digunakan untuk sebagai alat kritik bagi pemerintah, bagi kelompok-kelompok lain. Silakan. Saya mulai dulu, mungkin gerakan mahasiswa tidak hanya tentang pergerakan politik yang seperti yang tadi 98 atau apa. Mungkin kalau sekarang lebih variatif ya, kayak misalnya ada gerakan sociopreneur, kemudian ada gerakan pendidikan juga dari mahasiswa itu sendiri. Misalnya gerakan-gerakan pendidikan selain sekarang turun-turun mengajar, misalnya di Bantaran Kalisode, misalnya atau di mana, itu kan biasanya terdengar. Sekarang tuh mulai ada aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk pembelajaran, misalnya yang dirancang oleh mahasiswa. Kemudian untuk sociopreneur sendiri, yang saya lihat mungkin di UGM sendiri ada namanya, salah satu inovasi mahasiswa adalah Voice for Changes misalnya. Dia membuat aplikasi namanya crowdsounding. Jadi mengumpulkan siapapun yang mau membaca bukunya itu untuk diputarkan kepada teman-teman tunanetra. Jadi crowdsounding. Kan kalau misalnya uang itu crowdfunding ya, siapapun yang Nah, ini istilahnya yang punyanya, gitu. Mas Fakih itu namanya Voice for Changes. Dia bilang kita bikin crowdsounding. Jadi siapapun yang punya buku dan punya alat rekam, silakan rekam. Habis itu kita sebarkan kepada teman-teman tunanetra untuk mendengarkan baca buku. Itu salah satu inovasi sociopreneur yang saya kagumi sampai saat ini. Mungkin kemudian dari tadi yang mungkin pergerakan politiknya, pergerakan mahasiswa seperti biasanya, itu tadi ada istilahnya kalau di BEM yang saya tahu di kabinet sekarang ada namanya Bulak Sumur Analitika. Dia menggunakan big data media sosial dari Twitter dan Facebook untuk menyerap apa saja yang dibahas dan tidak dibahas oleh pemerintah kita atau oleh pemerintah daerah kita gitu. Apa sih yang dibahas? Kenapa? Misalnya urgensi permasalahannya A, tapi yang lebih sering dibahas B. Ini kenapa sih kayak gitu? Nah, gerakan mahasiswa lebih mudah mencari gap ketika menggunakan
big data Betul. sebagai tools untuk pergerakan. Betul. Tapi ujung-ujungnya tetap harus menggunakan konvensional seperti misalnya policy brief Ya. atau tetap harus bertemu Ya, dengan tatap muka. kembalinya ke situ untuk kemudian bertemu Iya. bertatap muka dengan pengambil kebijakan. Kita beralih ke Bang Zul. Bang Zul, ini sudah disiapkan nih big datanya, peta persoalannya sudah disiapkan oleh teman-teman mahasiswa. Tapi sebenarnya pemerintah merespon itu secara cepat enggak sih? Ya itu nanti kan terjadi interaksi ya. Nah, kalau langkah semacam itu kan positif. Itu namanya kita memanfaatkan teknologi untuk kemudahan hidup, juga untuk usaha itu untuk menaikkan pendapatan lah ya macam-macam. Nah jadi memang dalam soal teknologi informasi ini, HP ini ya, gadget ini, itu jangan sampai terjadi kurang memanusiakan manusia. Manusia harus tetap diwongke. Jangan sampai terjadi dehumanisasi, jangan sampai saling terasing. Ya. Jangan sampai kita terkurung oleh teknologi gitu. Nah, itu saya kira satu sisi pendidikan juga harus kita perhatikan ya. Jadi teknologi kita manfaatkan, jangan kita kurung. Dan nanti ini menggelinding tadi, seperti katakan tadi, IT akan merambah ke birokrasi ya. Kemudian bahkan nanti ada teknologi bidang kesehatan ya. Kemudian bidang energi macam-macam itu diteruskan. Saya kira bagus sekali generasi muda sekarang. Apa yang kami pelajari dulu 5 tahun sekarang bisa mereka kuasai dalam 5 bulan. Karena kemajuan kalau itu dimanfaatkan. Tapi saya ada satu catatan, Mbak. Ini ya namanya gadget ini, HP ini. Saya pernah melihat sendiri ada prototipe lembaga ilmu pengetahuan LIPI, Telimek, itu mampu membuat ini. Jadi begini, ini sisi lain. Saya sangat prihatin. Produk yang kita gunakan semacam ini kok sebagian tidak kita buat sendiri. Insinyur kita, teknologi kita mampu membuat. Kita selalu beli saja. Nah dari ini saja pemerintah membiarkan rakyatnya konsumtif. Maka saya sangat berharap di tengah kemajuan IT ini, mari dong pemerintah itu mulai membuat gadget ini nggak terlalu rumit. Pak Habibie dengan timnya bisa membuat pesawat. Kalau ini kan cuma secuil dari onderdil pesawat, ini banyak teknologi yang mampu. Nah di sini peranan kebijakan pemerintah ini sangat penting ya. Kesiapannya kita lebih siap menjadi konsumen daripada kemudian justru menjadi harus dirubah. Kalau begini terus itu cuma pidato saja. Ya. Kita akan tergiring menjadi konsumen. Tapi kalau pemerintah membuktikan, Gajah Mada misalnya mempelopori minta modal 1 triliun, masa nggak bisa membuat gadget ini. Dan diwajibkan mahasiswanya membeli dari sana, jangan beli produk yang lain, akan berkembang teknologi. Begitu semua, Jepang juga begitu awalnya, Korea begitu. Bahkan yang namanya Korea belajar teknologi itu di Serpong. Kebijakan proteksi masih kita sudah cukup punya. Zamannya Bung Karno kemajuan teknologi sangat bagus, Pak. Eranya Pak Harto Habibie sangat bagus. Nah 20 tahun belakang ini agak mandek. Kebijakannya ya. Orang-orang cerdasnya yang menguasai teknologi, yang bisa menjadi operator teknologi sangat banyak anak-anak muda. Sangat ini. Nah, pemerintah harus segera mengimbangi supaya kita tidak terjebak menjadi konsumen. Betul. Ya. Itu yang pemerintah sampai sekarang sebenarnya tidak dari dampak itu. Saya kira para menteri-menteri juga pada beli-beli aja cuma buat produk. Malaysia kan punya mobil. Betul. Punya mobil Proton Saga. Kita HP aja nggak punya buat sendiri. Kalau kemudian kita melakukan proteksi, apakah kita tidak diprotes? Tidak proteksi. Itu hak rektor Gajah Mada agar mahasiswanya menggunakan produk dia. Begitu juga terjadi di Korea. Ya. Itu bukan makanan proteksi. asing itu juga diboikot. Ya, bagaimanapun suatu bangsa harus tetap ada nasionalisme, ada kepentingan nasional. Jadi dia tidak terlepas begitu saja oleh globalisasi. Globalisasi kita terima sebagai satu pergaulan warga dunia, tetapi nasionalisme, persaudaraan sesama anak bangsa ya wajib dong. Lebih ke solidaritas ya untuk memakai produk sendiri. Saudara, ya itu kebanggaan. Dan juga kalau kita buat itu kan perputaran ekonominya akan lebih besar lagi. Betul. Ya, daripada sekarang kita cuma jadi agen-agen distributor, keuntungannya kecil banget. Harus dijewer ini pemerintah karena tidak bunga ini. Oke, saya beralih ke Bapak Hamim Zarkasi. Ya, jadi saya dulu kan supaya nggak konsumtif ini. Gimana ini Pak menyiapkan? Saya dulu kan waktu masih kuliah di IKIP itu bayangan saya itu kan pendidikan itu sesuatu yang instan gitu, tidak ada keterkaitan dengan yang lain-lain ya. Ternyata setelah saya mengikuti mata kuliah politik pendidikan, nah ini yang jadi persoalan. Saya kira persoalannya adalah kebijakan dari tadi yang sampaikan Bang Zul. Birokrasi kan cenderung memanfaatkan teknologi, bukan memproduk teknologi. Nah, sehingga saya kira
pendidikan, lembaga pendidikan itu juga arahnya akhirnya ke situ. Hanya bagaimana memaksimalisasi, memanfaatkan teknologi tanpa berpikir untuk bagaimana menciptakan. Ya. Nah, jadi saya kira persoalan ini masalah kebijakan, dari policy dari. Nah, oleh karena itu kalau saya melihat bahwa pelaku-pelaku pendidikan yang ada di lapangan gitu ya, itu kan kalau saya lihat memang persiapannya juga belum begitu bagus. Dalam artian kebetulan saya sekarang banyak menangani ada apa tuh yang namanya PPG, peningkatan profesi guru dan sebagainya. Itu saya melihat memang apalagi yang dari pinggiran-pinggiran itu ya, itu mereka dalam bahasa kita terkaget-kaget juga melihat perubahan-perubahan teknologi yang begitu canggih seperti ini. Nah, sehingga akhirnya ya kita di dalam mengarahkan atau di dalam menjadikan mereka melek persoalan-persoalan yang seperti ini, itu juga masih membutuhkan waktu yang panjang. Betul. Dan kaitannya dengan, kalau saya melihat di samping faktor tadi nasionalisme, itu mungkin persoalan paradoksal globalisasi. Jadi menarik juga artinya bahwa meskipun kita hidup mengglobal, tapi kan suatu saat merindukan entitas-entitas yang mungkin solidaritas sosial tadi, entitas-entitas kecil yang menjadikan kita ketika mencandra suatu perkembangan itu kita punya komunitas yang bisa diajak bersama-sama memikirkan, kemudian bagi termasuk juga mungkin evaluasi diri gitulah ya, apakah kita sudah waktunya apa belum memanfaatkan itu dan sebagainya. Tapi yang jelas memang betul Pak, kemarin ketika saya ketemu dengan orang-orang dinas yang mengelola pendidikan di tingkat dasar itu, sampai ada pertanyaan yang cukup merisaukan juga, sampai menanyakan apakah tata tertib sekolah itu masih diperlukan itu bagi anak-anak itu. Ya karena itu sudah jauh terlampaui oleh persoalan-persoalan teknologi yang seperti ini. Jadi misalnya belum lagi tadi keterbukaan dan sebagainya, kemudian juga apa istilahnya. Dan kalau di dunia pendidikan, saya dan teman-teman sebagai guru itu sedang memperjuangkan supaya ini, saya kira undang-undang perlindungan guru penting itu Bang Zul itu. Bukan sekedar undang-undang guru dan dosen, tapi undang-undang perlindungan guru. Iya, Sehingga perlindungan guru hanya perlindungan guru atau sampai ke perlindungan rektor? Kabarnya rektor sudah mulai impor dari asing ini. Kita lebih bukan arah ke situ. Yang dimaksud dengan perlindungan guru adalah sebagai pendidik itu bisa menerapkan pendisiplinan, pembiasaan yang positif dan sebagainya. Itu kan sekarang guru banyak yang lepas tangan terhadap masalah karakter dan sebagainya. Karena khawatir dibully, kemudian menjadi proses hukum dan sebagainya. Ya, jadi misalnya kita lihat lah, misalnya ada sedikit saja masalah, misalnya apa guru apa gitu, katanya ada murid disuruh wudhu sulit kemudian digebyur air, itu jadi persoalan hukum misalnya. Nah, ini padahal itu kan proses pendidikan sebenarnya. Nah, disinilah tidak ada payung hukum yang jelas sehingga guru sekarang gampang untuk. Lebih ke karakter atau lebih ke skill? Karena kalau tadi kita menilai dari Bang Zul tadi, ini skill ini penting. Kalau tidak, pendidikan juga akan tertinggal. Keluar dari sekolah yang konvensional dalam tanda kutip itu tidak bisa menangkap atau merespon secara cepat era disrupsi ini. Skill dulu atau karakter dulu? Ya kalau kita sesuai dengan kalau keyakinan yang saya pahami ya, kalau di negara kita mungkin lebih, kan selalu di iman itu paling atas, takwa dulu. Ya kalau takwa itu implementasinya nanti ya skill itu kan tujuan pendidikan. Ya tujuan pendidikan, dan memang kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia yang ingin menjadikan terampil di atas itu juga banyak, tapi tetap komitmen regulasi kita itu tetap melihat takwa itu yang di atas itu, artinya karakter lebih dahulu kan. Ya. Sekarang persentasenya berapa ini Bang? Pak Hamim, persentasenya karakter, skill itu kalau secara umum itu persentasenya berapa persen kira-kira? Ya, di jadi dunia kalau pendidikan kita, kalau mulai dari PAUD sampai ke tingkat atas gitu. Kalau saya melihat itu kan dalam bahasa agama itu kan pekerja yang bagus itu al-quwah dan al-amin gitu ya. Profesional dan karakternya bagus itu memang ya kita tidak langsung kemudian bicara tentang persentase secara saya belum mencermati itu, tapi yang jelas bahwa kalau misalnya kalau keterampilan itu saja yang maksimal, sementara kemudian moralitas tidak ditata, kita kan sekarang melihat kalau tidak merasakan, kalau tidak hati-hati nanti berbagai macam kekayaan kita itu nanti akan diserahkan kepada orang lain kalau itu kita tidak punya karakter yang bagus itu. Nah, oleh karena itu saya kira memang jiwa nasionalisme, kemudian juga jiwa kebersamaan, jiwa kejuangan itu tetap harus ditumbuhkan sehingga di dalam masyarakat yang mengglobal seperti ini identitas kita tetap muncul lah. Jadi sekarang ini kan bagaimanapun meskipun
sudah menjadi warga dunia, tetapi tetap entitas kecil yang mikro yang namanya Indonesia itu tetap menjadi suatu tempat kita bernaung, tempat kita berkumpul, merumuskan pendidikan yang ideal dan sebagainya, dan itu adalah tempat kita untuk bagaimana mencandra persoalan-persoalan internasional yang terjadi, dan kita tetap dengan nilai-nilai kita sendiri gitu. Iya. Dan krisis identitas ini sudah dimulai sejak era disrupsi ini, atau sesungguhnya tanpa disrupsi pun krisis identitas sudah mulai terjadi? Iya, jadi kalau saya melihat bahwa kita ini kan mentalitas sebagai dulu kan yang selalu di dalam subsistem kita selalu inferior begitulah kira-kira itu ya. Itu sehingga itu juga akan tetap terbawa terus gitu. Jadi kita ingat betul, saya dulu waktu masih umur mahasiswa tahun 80-an itu apa yang diidolakan orang, jadi amtenar gitu. Amtenar saya ingat teknokrat gitu. Gitu. Jadi rasa-rasanya PNS bahasanya. Kalau kita jadi ASN. Dia sudah tidak lagi bahasa PNS ya. Iya, ASN, aparatur sipil negara. Iya. Bagaimana? Idolanya amtenar, jadi amtenar atau justru jadi sociopreneur seperti tadi? Ya, dan sampai sekarang jangan-jangan dunia pendidikan masih menyiapkan orang-orang menjadi amtenar gitu. Ya, jadi sekarang sudah mulai banyak kritik memang tentang betapa banyak perguruan tinggi yang sudah tidak mempersiapkan lulusannya untuk bisa terjun di masyarakat itu, untuk bisa menjawab tantangan-tantangan ke depan itu. Jadi masih persoalan-persoalan lama saja yang dia persiapkan, sehingga ketika mereka lulus tergagap-gagap dan terheran-heran. Kenapa? Makanya kalau saya dulu ingat betul di beberapa instansi pemerintah itu kan akhirnya melihat lulusan S1 apapun disiplinnya itu dianggap sama, masih punya ya keterampilannya segini. Nanti kalau misalnya dia mau jadi profesional ya nanti di in-service training itu mereka akan profesional. Tapi kalau lulusan apapun disiplin ini artinya apa? Ini ada persoalan memang. Dulu kalau zaman Pak Wardimam ada istilah link and match-nya segala itu mungkin masih perlu dievaluasi kembali. Apakah betul lembaga pendidikan itu sudah menyiapkan lulusannya untuk bisa menghadapi perkembangan yang begitu besar? Kita tanya dulu ke pengguna lembaga pendidikan. Besok lebih memilih jadi apa? Jadi amtenar atau jadi saya lebih sociopreneur? Untuk jadi sociopreneur sih, karena ya saya kembali kepada kepercayaan agama saya, khairun nas anfa'uhum linnas gitu, kebermanfaatan untuk manusia lainnya. Salah satu yang terlihat nyata adalah sociopreneur. Jadi kalau jadi amtenar, ASN tidak begitu punya kebermanfaat, begitukah? Punya, tapi perlu ada perombakan birokrasi supaya lebih efektif untuk bekerja sih. Menurut saya sekarang masih banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang sulitnya untuk birokrasi, padahal udah di era yang harusnya sudah direformasi sedemikian rupa untuk lebih efektif, efisien untuk melayani masyarakat, menurut saya seperti itu. Kecuali kalau itu sudah berubah atau saya mungkin nanti berkontribusi dalam perubahan itu, mungkin bayangannya perubahan birokrasi seperti apa sih sesungguhnya yang dibayangkan oleh generasi Alpha? Saya menyebut generasi Alpha. Ya, Mas Fawaz. Kalau saya sendiri lihatnya apa yang sudah dilakukan beberapa Pemda seperti mencoba men-scan sendiri masalah yang ada di masyarakat menggunakan problem scanner seperti big data atau mungkin lewat aplikasi-aplikasi yang seperti dilakukan oleh Jogja, mungkin itu salah satu bentuk jemput bola dari pemerintah yang mungkin salah satu efektif untuk masyarakat. Pemerintah punya SIMREDA, punya sistem perencanaan daerah, punya sistem keuangan daerah, bahkan sampai desa pun itu juga memiliki itu. SIM-SIM itu sudah banyak sekali. Tapi banyak tertutup, Pak. Belum masih tertutup. Belum membuka diri terhadap partisipasi. Misalnya anak muda nih, punya big data. Pemerintah kalau mau manfaatnya itu bagus sekali. Ya, nanti kita akan bicara itu. Ini big datanya sudah ada, kemudian sistem informasinya sudah mencoba dibuat, tapi partisipasi untuk itu masih kecil. Apalagi kita ke depan juga tantangannya kalau di dunia pendidikan. Amtenar tadi. Selain amtenar itu harus siap, karena sekarang sudah muncul perguruan tinggi online. Itu nanti kita bahas, dan saya kira lebih seru nanti di sesi ketiga setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi bersama saya Wasingatu Zakia di segmen ketiga, Tower 45, reflektif, analitis, optimistik, dan visioner. Masih dengan tema mengelola perubahan era disrupsi. Dan kali ini saya akan ke Pak Hamim yang bergelut di dunia pendidikan sedemikian rupa.
tadi keinginan anak muda ini ya yang generasi yang sudah melek sejak lahir ini dengan internet dan sebagainya, itu ternyata lebih memilih jadi CEO, lebih memilih jadi sociopreneur gitu. Tetapi nampaknya dunia pendidikan menyiapkannya jadi amtenar, jadi PNS. Bagaimana ini? Ini kan seperti Joko Sembung bawa gitar ini, nggak nyambung jreng gitu lah kira-kira. Bagaimana kemudian dunia pendidikan merespon ini? Ini kan segalanya harus cepat, kita tidak bisa berlambat-lambat, berkipas-kipas dengan hal ini. Pak Hamim. Ya saya kira sebenarnya kalau lulusan lembaga pendidikan kemudian jadi sociopreneur itu dalam bahasa kita mungkin itu dia bisa mencari sendiri gitu. Tapi kalau secara kurikulum yang terstruktur itu masih agak sulit gitu. Jadi tapi selalu saja di dalam setiap pendidikan itu kan selalu ada kelompok-kelompok yang menyempal tapi justru itu yang efektif gitu. Ya jadi ya kalau kita kembali kepada zaman dulu pendiri Republik kita ini kan dibelajarkan oleh benda, maksudnya kan hanya sekedar jadi amtenar kecil, declare tukang-tukang ketik. Tapi nyatanya juga nanti muncul pahlawan-pahlawan yang akan memperjuangkan kemerdekaan. Dan saya kira pendidikan kita juga itu, meskipun secara struktur, secara kurikulum, barangkali belum bisa menyiapkan itu. Bahkan mungkin dalam beberapa pencermatan secara sederhana itu ya. Kadang-kadang mereka yang siap menjadi lulusan yang siap, kemudian jadi socio-entrepreneur dan sebagainya, itu malah di dalam beberapa kasus di lembaga pendidikannya tidak begitu mencolok, artinya bukan sebagai siswa atau mahasiswa yang bintang, yang juara dan sebagainya, tetapi dia sudah bisa menemukan jalanan. Contoh paling kecil aja lah, dulu saya pernah menemukan ada anak SLTA yang setiap sekolah itu selalu dimarahi oleh gurunya karena selalu terlambat dan sebagainya. Tapi ternyata dia sudah punya, jadi begitu lulus SMA dia sudah punya socio-entrepreneurnya udah banyak kesibukan. Betul. Yang bisa main organ tunggal lah, bisa macam-macam. Ini kan belum diapresiasi oleh lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan kan maunya terstruktur, kurikulumnya semuanya terstruktur. Padahal dari katanya saja disruption itu sesuatu yang tiba-tiba tidak terstruktur dan penuh kekagetan gitu. Bagaimana kemudian kita masih di dunia pendidikan masih menginginkan satu kurikulum yang kemudian terstruktur, lambat merespon ini? Ya kalau misalnya sekarang ada wacana misalnya di kabinet nanti ada kementerian-kementerian itu banyak diambil oleh generasi muda. Iya, generasinya Mas Fawaz ini kan saya kira mungkin akan menjawab itu. Artinya memang kalau tetap misalnya orang yang segenerasi saya, generasi Bang Zul mungkin ya ada informasi itu, tapi semangat itu kurang mendapatkan support karena kita tidak menghadapi langsung, tidak merasakan langsung bagaimana menjadi generasi puritan yang kemudian bisa begitu lahir sudah dekat dengan teknologi. Kita berdoa semoga beliau jadi pembisiknya presiden sehingga nanti kabinetnya kabinet muda seperti ini. Nah, ini yang kemudian harus direspon cepat. Pemerintah harus segera menggunakan anak-anak muda. Tapi satu hal lagi, kita berbicara soal perguruan tinggi yang saat ini konvensional, yang seluruhnya ada di kelas, kemudian masih baca literatur gitu-gitu. Padahal saat ini sudah muncul perguruan tinggi online, sudah muncul sekolah-sekolah online. Secara kebijakan sendiri itu memungkinkan karena ada PKBM. Nah, bagaimana kemudian hal-hal yang seperti ini muncul, tetapi yang konvensional masih tetap kita kembangkan? Karena bagaimanapun juga yang konvensional kan pendidikan karakternya ada. Tapi yang online bagaimana untuk mengembangkan pendidikan karakter? Ya, saya melihat memang begini. Sebenarnya kan di Kementerian Pendidikan itu kan artinya yang pendidikan yang tidak terstruktur pun itu juga ada pembinaannya, pendidikan non formal macam-macam sudah masuk di kurikulum. Hanya persoalannya barangkali yang perlu dioptimalisasikan adalah memberikan perhatian yang proporsional. Artinya jangan kemudian seluruh anggaran itu habiskan untuk pendidikan formal dan yang non formal kurang mendapatkan pencermatan. Padahal kalau nyatanya untuk ke depan ini ya non formal ini yang akan bisa memberikan produk yang lebih cepat dan juga mungkin mereka lebih akomodatif dan lebih adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Gitu. Lebih akomodatif dan lebih adaptif pendidikan non formal daripada pendidikan formal. Bang Zul, betulkah sebenarnya pemerintah kita sebagai pengamat pembangunan tentu akan terus kritis ke pemerintah. Betulkah pendidikan non formal itu sudah dikembangkan sedemikian sehingga siap dengan kekagetan-kekagetan ke depan? Ya, pengembangannya sangat lambat. Makanya muncul tadi pendidikan online. Pendidikan itu tetap saja tidak bisa di-online-kan.
Karena pendidikan itu kan basisnya kan membentuk kepribadian, akhlakul karimah kan. Undang-undang pendidikan kita mulai undang-undang dasar sampai undang-undang perguruan tinggi jelas itu. Tapi izin itu sudah muncul loh Bang. Kenapa? Izin pendidikan online itu sudah muncul loh. Iya, justru itulah kadang-kadang pengambil keputusan itu kayak orang kebingungan. Mestinya kan ini disatukan. Perguruan tinggi sekarang terlalu lamban mengadopsi teknologi informasi. Karena apa? Karena paket ijazah. Ijazah ini kan kurikulum yang sudah baku, apalagi setiap program studi itu kan diseragamkan kurikulumnya. Dan itu kan kurang bisa mengantisipasi perkembangan. Nah, makanya ini yang online tadi ini yang mulai nyempil di luar ini perlu dikawinkan lagi dengan perguruan tinggi yang ada supaya bisa. Karena begini, nanti kan yang dilanda teknologi informasi ini kan perusahaan nih, yang lebih dulu nih. Oke, itu kan sampai bangkrut. Nah, nanti kalau gelombang teknologi informasi juga melanda dunia pendidikan, banyak perguruan tinggi akan bangkrut. Yang sudah terlanjur buat gedung besar-besaran, biara pemeliharaan, sementara sebagian proses pembelajaran proses pembelajaran bisa online, tapi proses pendidikan, itu kan ada dua tuh, pendidikan dan pembelajaran. Nah, yang pendidikan tidak bisa di-online kan, harus tatap muka, harus ada proses pengalaman, harus ada contoh keteladanan gitu loh. Nah, nanti begini, dosen tetap itu nanti lebih banyak lari tugasnya ke bagaimana mendidik manusia, melahirkan manusia yang terdidik gitu ya, punya watak gitu loh, punya kesadaran nasionalisme, punya iman, siap menjadi warga dunia. Nah, yang aspek keterampilan, kompetensi, itulah nanti yang bisa menjadi garapan online gitu loh. Jadi kayak transportasi online nanti. Jadi katakan ini perusahaan taksi besar ini, kemudian nanti masuklah taksi-taksi mobil-mobil pribadi gitu loh. Jadi nanti perguruan tinggi tidak memerlukan banyak dosen tetap, dan untuk akreditasi A itu tidak mesti harus bermain pada gelar-gelar semua gitu kan. Nah, sekarang kita masih dikurung oleh formalitas. Saya berharap begini, Mbak. Perguruan tinggi ini justru harus lebih kenceng memajukan teknologi. Nah, begini, riset perguruan tinggi kita itu rata-rata masih paper design hasilnya. Jadi kita berharap mestinya begini, riset perguruan tinggi itu melahirkan prototipe, kemudian diproduksi. Nah, generasinya beliau ini, jadi begini, riset itu logika keilmuan Tapi begini, kalau kita riset suatu produk teknologi atau inovasi harus bersamaan dengan riset pasar. Jadi nanti begini, yang prototipe teknologi ketemu dengan startup-nya itu, startup perusahaan pemula itu loh. Nah, jadi yang dia riset teknologi, yang ini riset pasar, lalu bisa menjadi industri. Kalau tidak, kita akan menjadi konsumen aja. Kita jadi bancaannya negara-negara yang sekarang industrinya sedang naik daun, dan kita menjadi konsumen. Satu-satunya cara kita harus muncul memproduksi. Masa Gajah Mada sendiri nggak bisa memproduksi listrik matahari? Ini tantangan kita, dan saya kira kita nanti akan begini. Dosen-dosen rektor terlalu banyak bicara politik yang ece-ece, politik murahan. Mestinya dia fokus mengembangkan teknologi. Itu persoalannya. Banyak dosen ngincer jabatan jadi dirjen. Nah, ini nggak pantas. Nanti ini akan jadi salah satu rekomendasi. Nanti di segmen terakhir kita akan membuat rekomendasi yang ampuh. Jadi hidupnya itu untuk pengembangan iptek, jangan hidupnya untuk jabatan ece-ece gitu, Mbak. Dan sekarang masih ke arah sana ya. Masih banyak sekali. Nanti ini rekomendasi dan ingin jadi menteri, jadi dirjen masih banyak itu. Sabar Bang, sabar. Kita nanti nampaknya ini harus jadi rekomendasi, dan kita nanti di segmen terakhir kita akan membuat rekomendasi salah satunya apa yang disampaikan oleh Saya kecewa sebagai alumni Gajah Mada, saya kecewa melihat kehidupan kampus yang tidak bisa melahirkan teknologi, cuma selalu beli teknologi. Saya kira sekali lagi pemirsa, bahasan yang sangat menarik untuk terkait dengan era disrupsi, dan terakhir nanti kita akan bertemu lagi di segmen untuk mengambil kesimpulan dan rekomendasi setelah yang satu ini. Ya, kembali lagi bersama kami berempat di sini di Tower 45, dan masih dalam tema mengelola perubahan era disrupsi. Kita berada di segmen yang terakhir. Tadi serunya rekomendasi ke pemerintah nanti kita simpan, kita kunci di akhir. Bagaimana seharusnya pemerintah berbuat untuk itu. Karena kalau nggak merespon cepat tentu kita akan tergusur. Nah, Mas Fawaz, ini kan
respon cepat ini penting. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Bagaimana kemudian mahasiswa, anak muda ini bisa bekerja bersama, tetap kritis, tapi tetap menjadi sociopreneur? Oke. Kalau menurut saya rekomendasi untuk teman-teman saya, mungkin untuk saya sendiri itu kita lebih ke apa ya? Become a trendsetter gitu, bukan menjadi penikmat tren gitu. Karena yang saya lihat Indonesia dan pemuda-pemuda di Indonesia masih latah akan tren gitu. Jadi baru ikut ke sana ketika sudah tren, baru bikin startup ketika sudah lagi tren bikin startup, ketika orang-orang jadi CEO kecil gitu, mereka baru tertarik. Nah, menurut saya kedepannya harus ada inovasi, become a trendsetter gitu. Mau itu inovasi dalam bidang apapun yang tadi Pak Zul bilang, misalnya di medical teknologi, di pangan dan energi, pendidikan, itu kita perlu ada become a trendsetter di bidangnya masing-masing gitu. Ya. Kemudian mungkin yang lebih ditekankan mungkin kedepannya dari saya sebagai mahasiswa kepada pemerintah mungkin tingkatkan literasi masyarakat dan peserta didik gitu, karena saya lihat masih kurangnya terliterasi, masih cuman diberikan ini loh trennya, silakan dinikmati gitu. Saya lihatnya masih seperti itu. Jadi diberikanlah literasi yang mumpuni, bukan cuman ikut-ikutan tren. Kemudian yang terakhir, setelah berliterasi, sudah beradaptasi tentang teknologinya, jangan lupa bervisi gitu, karena kita bukan cuma konsumen kayak gitu. Kita harus menjadi leading di bidang-bidang masing-masing kayak gitu. Kalau sekarang memang tenaga pendidikan masih menyiapkan teman-teman mahasiswa, siswa gitu sebagai follower. Menurut saya lebih diarahkan misalnya di kampus-kampus sekarang lagi marak di semua kampus di Indonesia, menurut saya sedang marak seminar Revolusi Industri 4.0 dan isinya hanya mengenalkan Revolusi Industri 4.0 gini loh, silakan teman-teman ke bidang sini, bukan bukan memfasilitasi teman-teman yang sudah punya inovasi-inovasi di kampus-kampus masing-masing. Ya seperti misalnya di UGM sendiri banyak inovasi-inovasi sendiri dari mahasiswanya tapi tidak difasilitasi kampus, misalnya seperti di Jogja sendiri ada namanya GiFood, mungkin kalau Mbak pernah dengar. Aplikasi yang berbagi makanan kepada masyarakat yang kurang beruntung, itu dari pembagian makanan secara crowdfunding atau mungkin mengumpulkan makanan, itu sebenarnya bisa difasilitasi oleh kampus atau misalnya pemerintahan sebenarnya, tapi tidak difasilitasi, dia bergerak sendiri, namanya Mas Fatih Naval kayak gitu. Nah, seperti itu. Dan kampus memang sengaja tidak memfasilitasi itu, atau memang tidak ada kurikulum yang kemudian dilakukan oleh kampus atau disusun secara terstruktur oleh kampus? Menurut saya sih lebih ke kurang peka sih untuk kampus sendiri gitu terhadap perubahan dan inovasi. Jadi di atas masih teriak-teriak inovasi, tapi nggak sadar bahwa bawahnya tuh sudah ada inovasi, cuman tidak dilihat gitu. Menurut saya kampus juga masih menara gading dalam melihat mahasiswa-mahasiswa yang sudah berinovasi seperti itu. Intinya kampus masih konvensional. Kampus belum melihat ini sebagai satu peluang untuk bicara perubahan secara cepat itu. Ya, sudah melihat tapi tidak berusaha peka. Menurut saya lihat gitu. Ini yang menarik. Kampus itu tidak peka. Kampus itu sudah melihat dan menjadi menara gading, tidak melihat perubahan ini secara cepat dan tidak menyiapkan mahasiswanya. Ini terasa banget ini Mas Fawaz untuk itu. Saya beralih ke Pak Hamim. Memang seperti itu dunia kampus, atau memang benar-benar masih membuat kurikulum yang terstruktur tadi sehingga tidak pernah merespon hal-hal ini secara cepat? Ya, jadi kemarin saya kebetulan ketemu dengan dosen dari salah satu perguruan tinggi lah ya di luar negeri. Kenapa kok ada perguruan tinggi yang begitu mapan sampai sekarang tetap eksis lebih dari 1 abad itu. Nah, yang menarik justru malah perguruan tinggi itu menerapkan teorinya pesantren yang namanya sorogan itu. Jadi salah satu mungkin sekarang ini pendidikan kita, perguruan tinggi kita itu kan lebih banyak kepada orientasi, lebih banyak secara kuantitatif, meluluskan berapa ribu gitu. Memaksakan diri sampai wisuda, sampai tidak cukup 1 hari, mungkin 3 hari. Bimbingan tugas saya berantakan. Oh ya, itu ada juga yang agak berantakan beneran dan sebagainya. Nah, sehingga memang sekarang ini itu kaitannya dengan masalah politik pendidikan itu tadi. Kalau saya melihat memang ke depan itu lebih bagus kalau pendidikan jangan terlalu diintervensi oleh kekuasaan. Ya, tapi repotnya setelah pendidikan di level menengah ke bawah itu diotonomisasikan, itu syarat dengan kepentingan politik. Nah, itu kita pernah dengar dulu ada yang susah itu. Iya, itu ada tim ses yang datang dari lembaga pendidikan. Kalau sampai dia tidak menjadi tim ses kepada orang yang
atasan dia nanti bermasalah secara karir dan sebagainya. Nah ini sangat kentara dan ke depan saya kira harus dieliminir, harus dikurangi sehingga berilah otonomi, betul-betul kalau otonomi kampus dalam artian diberilah kesempatan mereka untuk mengembangkan apa yang menjadi idealitas menurut mereka tanpa harus kemudian intervensi yang terlalu banyak, dan itu artinya apa? Bahwa regulasi kita ini harus segera dimodifikasi ya, artinya jangan sampailah kemudian birokrasi di kampus adalah perpanjangan tangan dari kekuasaan. Itu nanti saya kira ini yang kemudian menjadi kesimpulan dan mengingatkan pada pemerintah jangan sampai kemudian terlalu banyak mencampuri urusan perguruan tinggi, otonomi perguruan tinggi, sehingga jadi tidak inovatif, tidak bisa merespon tadi yang dimaui oleh era disrupsi ini. Terakhir saya kira ke Bang Zul ini. Pertama, dosen-dosen perguruan tinggi termasuk rektornya yang masih punya ambisi politik itu harus segera dipensiunkan. Suruh masuk partai aja. Jadi perguruan tinggi itu penuh orang yang mau mewakafkan diri untuk pengembangan iptek, titik, dah. Jadi harus dites ulang lagi nih. Secara kuantitatif 4.000-an unit perguruan tinggi di Indonesia sudah sangat bagus. Bahkan mungkin kebanyakan ya. Kemudian dari segi program studi, perguruan tinggi kita harus membuat perimbangan. Jangan semuanya itu program gelar. Sebab nyatanya kan sekarang kedodoran tuh, bimbingan skripsi sampai doktor itu kan berantakan, itu nggak lulus-lulus sampai akhir waktu, lalu cuci gudang, lalu mutunya sampai ada disertasi berzina itu halal gitu kan. Nah jadi ini harus, jadi yang diberi gelar doktor itu memang orang yang siap untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Kalau dia tidak siap mengembangkan, jangan diberi gelar, karena gelar itu adalah untuk mengembangkan ilmu. Nah kalau dia bekerja untuk pengembangan teknostruktur sebagainya itu non gelar. Jadi harus gelar dan non gelar. Jadi memperbanyak non gelar. Termasuk memberi pencerahan kepada masyarakat, kepada orang-orang tua yang gaptek itu, diberi pemahaman, diberi pengajian tentang konsekuensi kemajuan zaman teknologi sekarang gitu, Mbak. Pensiunkan dosen-dosen yang politis dan tadi gelar non gelar itu tadi. Nah, kemudian satu lagi pemerintah pusat supaya dosen-dosen yang penelitiannya bagus-bagus itu dikumpulkan menjadi satu tim, jangan menjadi persaingan pribadi. Misalnya ada peneliti yang bidang energi alternatif ya. Nah ini dikumpulkan dari kampus Indonesia, diambil 5 orang apa 10 orang dan diberi dana yang memang banyak untuk sampai menghasilkan energi yang bisa dipakai gitu dan bisa diindustrikan. Jadi jangan hanya hasil penelitian kita itu hanya kertas-kertas. Sebab masyarakat kita tidak makan kertas, masyarakat kita ingin teknologi gitu loh. Baik, mengelola perubahan di era disrupsi memang jadi menarik karena kita tidak akan selesai ini diskusi ini hanya dengan 1 jam gitu saya kira. Dan tadi saya kira hal yang menarik yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Fawaz, kita memang harus menjadi trendsetter bukan menjadi follower, dan peringatan terbesar bagi dunia pendidikan adalah bagaimana menyiapkan hal itu sehingga otonomi pendidikan ini memang benar-benar bisa dilakukan, bisa dicapai oleh kampus-kampus, tidak ada lagi semakin besar campur tangan dari pemerintah sehingga tidak bisa berkutik untuk merespon hal-hal ini. Dan peringatan paling keras tadi bagaimana pemerintah hanya menyediakan sedikit untuk dana untuk mengelola era disrupsi ini, dan dosen-dosen masih lebih banyak bergelut di dunia politik. Ini menjadi salah satu sentilan yang saya kira saat ini kemudian harus dikembalikan lagi ke marwahnya. Baik, kali ini kita harus menutup acara ini. Terima kasih Mas Fawaz, Bang Zul, Pak Hamim atas apa yang kemudian kita diskusikan hari ini, atas waktunya, dan kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Dan terima kasih juga para pemirsa yang sudah bersedia untuk terus di Tower 45 dalam mengelola perubahan era disrupsi. Kita akan bertemu kembali di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam.